Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik dengan kode mata kuliah ELO3207. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang transformator, terus ada konfigurasi 3 fasa juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang electric power transmission. Kemudian untuk learning overview pada pertemuan kali ini ada 1, 2, dan 3. Kita akan membahas 3 hal ini. Yang pertama kita akan membahas tentang resistansi jaringan, kemudian kita membahas tentang indukansi jaringan dan kapasitansi jaringan. Oke, kita masuk dulu di introduction, di pendahuluannya ya. Yang pertama, kita ketika pertemuan offline ya, kita sudah belajar tentang generator dan motor, ya kan? Sudah tahu kan ya tentang generator dan motor, bisa membedakan keduanya, generator seperti apa, motor seperti apa. Di sini kita berbicara tentang mesin listrik. Mesin listrik. Oke, kita berbicara tentang mesin listrik. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita juga secara online kita sudah membahas tentang trafo. Sudah tahu kan ya tentang trafo? Nah, kalau sudah tahu untuk generator, sudah tahu motor, sudah tahu trafo, tinggal satu hal lagi yang perlu kita tahu di sistem tenaga elektrik, yakni tentang transmisi. Saatnya kita akan membahas tentang mengenai jaringan transmisi. Jadi di pertemuan dahulu yang pertama kita pernah bertemu dengan Pak Komaru ya. Di prolog Pak Komaru sudah disampaikan bahwa energi listrik itu diproduksi di pembangkit, kemudian diangkut oleh jaringan transmisi dan sampai ke beban. Kemudian di trafo juga kita sudah bahas tentang kecenderungan menggunakan tegangan tinggi, karena nanti di situ kita dapat mengurangi lossesnya. Nah, pengurangan losses tadi itu sebenarnya berurusan nanti ke dalam konservasi energi. Jadi kita semakin berhemat dengan cara mengurangi losses yang ada di jaringan transmisi. Oke, pada minggu ini kita akan mengembangkan pemahaman mendasar kita tentang jaringan transmisi tenaga listrik. Oke, sebagai pendahuluan di jaringan transmisi itu ada 2 jenis atau 2 tipe yang bisa digunakan. Yang pertama namanya saluran udara atau overhead. Di sini ya. Biasanya disingkat dengan OH juga. Nah, di sini yang kedua kita kenal dengan underground. Ini kabel bawah tanah transmisi. Kalau yang ini kabel distribusi dengan 3 buah kabel. Kalau transmisi kan banyak nih, ini RS, T, yang atas sendiri netral, biasanya gitu. Atau kebalik, ada RS, T, yang atas netral. Kenapa netralnya di atas? Untuk melindungi surga petir tadi lah. Oke, di saluran transmisi ini kita nanti akan berkenalan dengan konduktornya ya. Di saluran transmisi juga mencakup 2 kabel. Biasanya di situ kabel yang ada gulungannya atau pelindungnya dan ada kabel yang tanpa pelindung. Nah, kabel-kabel ini terhubung secara elektrik dari menara 1 ke tanah untuk yang kabel grounding ya. Karena itu dia akan menyerap potensi tanah. Dan saluran transmisi besar, kabelnya terletak di atas konduktor fasa untuk melindungi dari petir. Tadi sudah disampaikan ya, netral tempatnya di atas. Nah, kabel dirancang untuk ditempatkan di bawah tanah atau di bawah air. Itu yang underground ini ya. Itu nanti dibutuhkan konduktor yang terisolasi satu sama lain. Kita lihat di sini. Mereka saling terisolasi antara 1 dan 2 dan seterusnya ya. Nah, karena mereka saling terisolasi tadi, kemudian diletakkan di bawah tanah, terkubur ya, maka nanti untuk perawatan, maintenance dan lain sebagainya itu memiliki masalah terhadap biaya dan lain sebagainya ya. Kemudian selain mahalnya, kemudian sulit dirawatnya tadi, di kabel bawah tanah juga itu memiliki permasalahan terkait dengan kapasitansi. Jadi kabel bawah tanah ini nanti tidak akan cocok untuk jarak jauh, biasanya untuk jarak yang pendek. Kemudian kita berbicara tentang saluran transmisi udara. Itu nanti biasanya terdiri dari 3 konduktor atau bandel konduktor yang mengandung dari 3 fasa. Karena jaringan kita menggunakan sistem 3 fasa ya. Nah, konduktornya biasanya menggunakan ACSR atau Aluminium Cable Steel Reinforced.
yang merupakan inti baja, ini inti bajanya, dan kabel aluminium di sisi luarnya. Itu nanti kelihatan ke warna-warnanya, jadi warna aluminium yang mana, warna baja yang mana. Nah, selain ada CSR, itu nanti juga masih ada all aluminium kabel AAC dan lain sebagainya ya. Silahkan dicari di buku untuk informasi hal semacam itu. Jadi untuk yang sering digunakan dalam transmisi itu kabel ACSR. Selain dari ACSR dan berurusan dengan kabel, saluran transmisi udara juga itu konduktornya tadi, si ACSR tadi itu digantung di menara atau di tiang menggunakan isolator. Isolatornya ini ya, piringan keramik ini. Nah, untuk saluran transmisi itu dijadikan oleh resistansi seri, induktansi, dan kapasitansi SAN per satuan panjang. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang transmisi, ya, itu nanti kita akan berurusan dengan yang namanya resistansi seri, induktansi seri, dan kapasitansi SAN. SAN itu maksudnya paralel. Jadi kapasitansinya paralel per satuan panjang. Nah, nilai-nilai ini nanti akan menentukan kapasitas daya saluran transmisi dan penurunan tegangan pada beban penuh. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, di sini resistor, induktansi, kemudian nanti masih ada kapasitansinya. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan mempengaruhi besar tegangan di sumber dan besar tegangan yang ada diterima sebelum masuk ke beban. Makanya di sini dikatakan nilai-nilai ini akan menentukan kapasitas daya di saluran transmisi. Nah, inilah nanti yang akan berurusan dengan yang namanya losses. Seperti itu. Oke, materi yang pertama, kita berbicara tentang resistansi jaringan. Namanya resistansi berarti itu hal yang paling penting yang menyebabkan losses pada jaringan listrik. Biasanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita untuk mengetahui losses itu kan menggunakan P sama dengan I kuadrat kali R, dan ini adalah resistansinya. Nah, nilai R ini kita bisa hitung menggunakan resistansi DC. Di resistansi DC itu kan kita punya persamaan ini ya, R sama dengan rho L per A. Rho itu nilainya massa jenisnya, L itu panjangnya, dan A itu adalah diameternya. Nah, kemudian variasi resistansi konduktor dengan suhu itu linear selama beroperasi. Jika kita lihat grafiknya itu seperti ini. Sehingga ketika ada kenaikan suhu, kita dapat menghitung berapa besar resistansi berikutnya. Nah, besarnya kenaikan suhu tadi itu ada yang namanya resistivitas. Di sini kita lihat di resistivitas saat suhu 20 dengan temperatur konstannya. Nah, di sini kan ada T besar ya. Nah, T besar itu adalah temperatur konstan. Tergantung bahannya nanti. Jadi bahan yang kita miliki itu apa? Kalau bahan yang kita miliki itu misalkan aluminium, berarti temperatur konstannya yang digunakan adalah 228. T1 misalkan pada suhu 20. Maka resistivity pada suhu 20 derajat tadi adalah besarnya ini kan ya. Nah, nanti kita bisa menghitung pada suhu 50 berapa besarnya. Kemudian ada hal lain selain kita menghitung secara manual, itu kita bisa melihatnya dalam tabel konduktor. Tabel konduktor sudah saya serahkan di classroom ya. Jadi kalian bisa unduh tabel konduktor tadi. Coba kalian lihat untuk tabel konduktor tadi. Di sana kalian bisa melihat ketika suhu sekian nanti akan menghasilkan berapa dan seterusnya. Kemudian di material-material ini kita bisa lihat ya, di sini ada namanya hard drawn copper, annealed copper, kemudian iron dan silver. Nah, dari beberapa material ini kita bisa melihat resistivity dengan di suhu 20 derajat. Pertama dari silver, dia resistivity-nya sangat kecil, 1,59 dikali 10 pangkat min 8 ohm per meter. Kemudian di besi atau iron itu 10 kali 10 pangkat min 8, dan aluminium adalah 2,83. Kemudian ada copper 1,77 dan annealed copper itu 1,72. Jadi kalau iron ini besar ya Masian ya, kemudian silver yang paling kecil, kemudian disusul oleh copper, dan yang terakhir ada aluminium di urutan berikutnya. Dalam tabel tadi penampang kawat yang diberikan itu nanti akan di tabel ini ya, tabel konduktor yang saya berikan itu satuannya adalah cm. Cm itu artinya circular mil.
Nah, circular mil tadi itu besarnya adalah untuk diameter 1 mil itu 1/1000 inch, sehingga circular mil itu besarnya 1973 dikali penampangnya dalam milimeter. Ini kalau perhitungan ya. Nanti kalau kalian tinggal pakai di tabel konduktor tadi, tinggal kita pilih saja. Jadi untuk belajar seperti itu. Kemudian pada umumnya kawat penghantar terdiri dari kawat pilin atau stranded konduktor. Maka sebagai faktor koreksi pengaruh dari kawat pilin, nanti ada panjang kawat dikalikan dengan 1,02 atau 2% faktor koreksinya. Jadi kalau kawatnya ada kawat pilin seperti ini maksudnya. Nah, kawat pilin seperti ini itu nanti besarnya akan dikalikan dengan 1,02. Oke. Oh ya, kalau kita lihat tabel tadi, di tabel sebelumnya ini ya, itu dapat diketahui bahwa perak dan tembaga itu material yang konduktor terbaik. Lihat, perak 1,59 dan tembaga koper 1,72 itu adalah material terbaik. Tapi aluminium jauh lebih murah dan ringan, sehingga umumnya saluran transmisi menggunakan konduktor jenis aluminium. Dengan konduktor bahan aluminium tadi, berarti resiko yang harus dilakukan atau cara menanggulangi resistansi tadi kan R sama dengan rho L per A ya. Agar R-nya kecil berarti diperbesar luas penampangnya. Maka untuk jenis aluminium nanti akan memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan tembaga untuk mengatasi resistivitasnya. Jadi dengan aluminium kita bisa mendapatkan arus yang sama ketika dibebani. Begitu. Kemudian di sini tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah resistansi pada DC. Nah, lalu bagaimana resistansi pada AC? Resistansi AC itu nilainya akan lebih tinggi dari DC. Karena apa? Karena nanti di situ akan ada perhitungan menggunakan skin effect ya. Ini mungkin di RE sudah diajarkan ya. Bagaimana skin effect itu, kemudian bagaimana proses skin effect dan bagaimana perhitungan skin effect dan lain sebagainya, itu nanti sudah dipelajari sepertinya di RE. Nah, dari skin effect-nya tadi yang memaksa arus dapat mengalir di permukaan konduktor. Semakin tinggi frekuensi arus, maka semakin besar pula pengaruh dari skin effect tadi. Namun pada frekuensi 50 Hz ya, pengaruh skin effect tadi tidak terlalu besar, mungkin besarnya bisa sekitar 3%-an. Jadi faktornya tidak terlalu besar mempengaruhi nilai resistansinya. Sehingga nilai resistansi AC dan DC biasanya dapat diketahui dari tabel. Jadi nilai resistansi juga itu nanti ada di tabel. Jadi tabel konduktor itu banyak sekali informasi yang kalian dapatkan, dari diameternya, kemudian ketika panjangnya berapa mil nanti akan menghasilkan berapa resistansinya dan lain sebagainya. Silahkan dibuka untuk tabel tadi. Oke, seperti itu diskusi kita tentang resistansi jaringan ya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang induktansi dan reaktansi di induktifnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.